Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aril dari server 329. Oke, di hari ke-19 ini guys, gue mau report beberapa progress dan mungkin juga nanti ada progress juga nih. Mumpung kita punya material dan ultimate Digimon yang cukup dua, kalau nggak salah gue punya dua. Oke, untuk power gue masih sekarang udah di 144 nih, 144.000. Level masih 40. Apa aja yang gue naikin? Yang gue naikin itu Digivice Reform nih. Semua yang nongol, semua yang udah bisa diambil gue ambil nih guys. Kayak ini nih, Energy Recovery gue levelin 3. Purified Time ini gue levelin 3. Sama Wrath nih paling bawah gue levelin 3 juga buat satu Digimon dulu. Pertama nih Imperial Dramon, powernya udah naik ke 39 guys. Kalian bisa ngeliat statusnya reform itu di sini basic nih. Pokoknya kalau basic saran gue tuh kalian ambil aja semuanya. Di sini gue SP dan udah nambah 6%, attack 3% dan sekian. Bisa dilihat sendiri di bawah. Nah ini kalau bisa kalian maksimalin di level 3. Itu level 3 aja kalian butuh diamond 200 kalau nggak salah per satu ininya nih. Untuk basic yang 1, 2 berarti 400. Satu reform ini 400. Jadi saran gue untuk awal-awal kalian jangan maksimalin sampai ke 2 set atau 4 setnya, karena kalian belum tahu nih chip apa yang bakal kalian pakai permanen di Digimon ini gitu. Daripada kita buang-buang material, baik diamond maksud gue, baik diamond maupun chip-chip yang dipakai buat trade up, saran gue kalian maksimalin aja di basicnya di level 3 dulu semuanya. Terus kalau si Cyberleomon ini kalau nggak salah gue belum semua nih. Untuk di energi dan recovery ini gue masih level 1 semua. Terus di Purified Time ini masih 1-2. Belang gue masih nunggu ini nih, chip yang bakal gue korbanin. Saran gue jangan yang bintang 5 dikorbanin, jangan bintang 5 yang gold ya. Kemudian yang rate-nya gue masih level 21 tuh, selang-seling. Jadi gue maksimalin ke yang typical attack-nya ya, critical rate. Sama tadi yang ini gue ambil yang si tamnya ini nih, typical attack-nya. Oke. Terus Digivice gue nih, si Cyberleomon udah gue maksimalin ke 30 nih, semuanya rata. Belum maksimal, sorry, ini masih banyak banget. Jadi gue pengen semua Digimon gue ratain dulu 30, baru nanti gue progress lagi ke depan. Ini masih di formasi yang sama guys, dari tim Yamato. Ishida Yamato. Gue masih depan ini gue pakai si Boltmon. Yang kedua ini tipe fighter nih, si Imperial Dramon. Kemudian attackernya si Lord Nightmon sama Cyberleomon. Ini gue ternyata lawan si Aegis kalau nggak salah namanya. Itu power beda-beda dikit, 1000 2000 atau lebih tinggi dia daripada gue. Tapi dia selalu nyerang attacker gue, jadi gue mati mulu. Makanya gue pasang satu bukan tanker ya, fighter. Bisa dibilang defensifnya oke, attack last attacknya juga oke nih. Jadi makin kesono attacknya makin tinggi, makin turnnya makin jauh makin tinggi dia. Kenapa attacker gue mati mulu? Karena dia punya Mastemon sama si Lord Nightmonnya dimaksimalin sama dia guys. Dia Lord Nightmonnya jadi tamnya keluar mulu, muncul mulu tamnya, dan itu nyerang si attacker gue mulu nih, Cyberleomon. Cukup sakit itu Mastemon sama si itunya, sama si Lord Nightmonnya. Gue rasa sih dia maksimalin itu 2. Terus satu lagi kenapa dia bisa menang juga karena dia defensifnya udah punya si Dukmon. Dukmonnya pasang di sebelah kanan sama dia. Jadi Dukmonnya itu dipakai buat nembusin barisan depan gua. Jadi dia pakai skill tameng. Jadi otomatis di attacker gue yang diserang duluan. Begitu. Jadi dia yang depan nggak diserang. Padahal kalau dia nyerang depan duluan, attacker belakang gue mungkin bisa ngalahin attackernya dia gitu loh. Oke, jadi gue masih pakai formasi yang sama, break bintangnya juga masih sama nih, 9988. Rencananya mungkin bakal gue maksimalin dulu nih si Imperial Dramon, pengen gue ke 10-in.
biar nanti di gennya ini kebuka satu ya. Nah ini 10 yang bawah ini, jadi nanti si level 2 special gen yang ini nih, yang warna birunya bisa pindah ke bawah. Terus atas ini rencananya mau gue isi 2, jadi gue isi love sama gue isi attack mungkin buat si fighter ini. Iya kayaknya attack bakal gue isi, jadi nanti ada dua color yang kecentang nih. When live below ini si live, karena kita pakai yang live nih yang merah, sama yang attack nih bawahnya. Pengennya gue sih gitu, atau mungkin kalau nggak attack defensif biar lebih tebel seperti itu. Karena attack kita bisa ngambil dari ini, udah gue maksimalin guys sharp blade nya, jadi gue maksimalin ke sini semua. Setiap turnnya dia nambah 24% gitu. Dan ini juga nih digital amplification nya yang evolution gue maksimalin ke 24, karena dia cukup sering banget nongol nih evolve change-nya si Imperial Dramon, padahal sama-sama 15%. Mau Digimon gue rasa sama 15% ya, betul. Oke, kemudian ada lagi nih guys, hasil dari Treasure Hunt yang ketiga kalau nggak salah. Coba gue cek dulu. Kalau nggak salah gue sering ngambil tuh Treasure Hunt yang ketiga. Nah ini yang Factorial Town sering gue ambil, dia poinnya paling gede kan 2300. Kenapa? Karena di sini di Factorial Town ini kita bisa dapetin banyak tiket Adventure Island. Nah itu yang sangat membutuhkan. Kalau nggak salah tiket Adventure Island gue sekarang aja udah berapa nih? Pokoknya setiap ada yang jamnya 36 jam nunggu di Treasure Hunt atau 24 jam, itu langsung gue refresh sekali. Gue clear cepat ya, pakai free clear. Itu pasti ada kesempatan sekali sehari semua player. Nah, ini akhirnya sampai 4 kan kita setiap dapat perharinya 4, terus tambahannya 2, jadi lumayan buat kita ngejar Adventure Island seperti itu. Terus selain itu juga gue tadi dapat nih, belum gue ambil sengaja, fashion store nih. Nah ini dapat fashion ticket, itu juga dari Treasure Hunt yang ketiga kalau nggak salah ya. Jadi kalian selesaiin aja tuh Treasure Hunt 1, 2, 3, 4 tadi, karena gue masih di level 40 jadi 4 yang kebuka. Nah ini gue ngasih tips beberapa ya buat kita, kira-kira kita mau ambil apa gitu. Karena yang pertama kita tuh ngambil si Mimi ya, kita ngambil Mimi buat ngereset store. Jadi kita bisa dapat kesempatan reset store sekali, semua store ini yang bisa di refresh kita dapat kesempatan sekali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita ngambil siapa nih gitu. Saran gue sih yang paling bermanfaat itu ya ini sih, buat ini kan bisa kalian cek nih ya, kita pasti dapat yang di ini nih, kostum yang sebelahnya yang default. Yang ini kalau misalnya kita ngambil si Takeru Yamato, kita ada Resort Factory Decryption time decrease, jadi Resort Factory kita waktunya bisa lebih cepat. Kalau si Taichi ternyata nggak ada. Terus si Kido ini fishing treasure box, ini nggak begitu penting menurut gua. Ini kemarin kita udah ngambil, dapat kesempatan 1 kali in store. Nah ini nih kayaknya kita bakal ngambil ke si ini nih, si Takeru, karena selain ada tambahan attack 20, ada juga success rate of join evolution, jadi saat kita jogres ada kesempatannya nambah 1%, lumayan lah. Ini guild donation award increase 20, ini juga sebenarnya lumayan, tapi ntar dulu kita cek dulu. Nah ini dia nambah 2 kali instant finish treasure hunting. Ini treasure huntingnya bukan gratis ya guys, ini 2 kali kesempatannya itu bayar semua, kalau nggak salah 50 diamond sama 100 diamond, dan itu harus ada VIP-nya kalau nggak salah. Untuk yang pertama aja tuh yang 50 diamond kita harus VIP 1 atau 2 gitu, lupa gua. Ini virtual battle with 2 additional free refresh. Oh ini virtual battle kita sangat butuh sih sebenarnya nih buat dapetin tokennya. Nah ini gue galau nih antara mau ngambil si Takeru ini
nambah attack atau tambah speed. Kayaknya Join of Evolution nggak berpengaruh juga kan, seperti yang gue jelasin di video jukres gue ya. Jadi mau berapapun kesempatannya, kalau gagal ya pasti hilang. Jadi kayaknya gue bakal ngambil ini nih, Hikari ya, Hikarian. Oke, kita cek Hikari Fashion Store, Hikari casual ini. Oke, nambah speed juga, penting juga buat battle kita, jadi kayaknya ngambil ini aja. Langsung aja kita pakaikan kostumnya. Yap, betul, nambah berapa tadi, 135 powernya. Ini virtual battle-nya ada refreshannya. Gue mau ngecek. Oh iya betul, free of charge 1 kali dia ternyata. Ini nggak pernah gue pakai guys. Oke, kita coba 36. Oh iya betul. Jadi kita bisa main virtual battle berkali-kali. Tadinya gue pikir cuma nungguin reset doang, itu harian ya, sehari sekali. Ternyata kita bisa nge-refresh. Oke. Nah ini di sini bisa kelihatan, gue selalu banget pakai skill dia nih, yang laser itu, buat mengabaikan apa namanya shieldnya musuh kalau yang ada ya. Jadi karena gue biasanya lawan player, udah terbiasa gue pakai skill yang itu dulu, atau skillnya si LKM yang lompat, bukan yang evolution ya, yang lompat. Nah ini biasanya gue kombinasiin begini, lalu pasti habis yang laser langsung gue tembakin aja. Soalnya skillnya Imperial Dramon ini bisa kelihatan area semua, nggak ada yang single target. Oke, begini. Jadi lumayan ya guys, tadi kita setelah ngambil kostum tadi, ada pengaruhnya juga buat di karakter kita, jadi semakin ngebut nih virtual battle-nya. Virtual battle itu dapatnya token yang warnanya biru, kalau nggak salah biru. Jadi nah ini dapat nah ini dapatnya virtual coin. Nah ini kepake buat ngambil si Mugen Dramon karakter ya, Pisces karakter lagi, Mugen Dramon Pisces. Oke, tadinya gue nggak bisa jalan duluan nih, biasanya si musuhnya duluan jalan. Mungkin karena kita tadi habis ngambil speed tambah 10, itu berlaku buat semua Digimon kita yang main ini, ada 4 berarti. Lumayan, jadi cukup bisa dibilang. Dibuang aja, sama ini dibuang, jadi biar kita bisa cepet kill. Oke, jadi kita gini aja. Oke guys, balik lagi seperti gue bilang ya, untuk main karakter, untuk main game Digimon ini, karakter kalian tuh nggak perlu buru-buru juga menurut gue. Saran gue sih, kalian perlahan-perlahan aja, yang penting bisa mengikuti player yang ada di server, baik yang cash maupun yang enggak. Nah ini bisa dapat kesempatan gratis lagi, bisa kita ambil lagi sebenarnya. Oke, ini kayaknya bakal gue skip aja dulu. Nah, ini gue sementara gue pause dulu. Oke guys, balik lagi nih, udah gue kelarin semua. Tadi cerita gue sampai kalian jangan terlalu terburu-buru ya, jangan terlalu buru-buru kayak spend diamond dan sebagainya. Yang penting mah ikutin aja alur dari player-player di server kalian, karena nanti setelah ini kan targetnya itu adalah ada merger server. Nah ini kayak gue nih, nggak mesti kita harus di peringkat 1 ya, apalagi kalau kita VIP 0 ya, kita ikutin aja player-player di atas kita ya. 10 besar masih oke lah menurut gua ya. Rena lu masih bisa peringkat mana tadi,
Nah ini kontes lo bisa peringkat 3, ya kan, nggak kalah dari yang VIP gitu. Kemudian kayak gini nih, Royal Road gini, kalian maksimalin aja di level kan, karena level 40 jadi mentoknya di 180 bintangnya. Yang penting kalian ikut guild peringkat 1 kalau bisa, dan yang aktif kalau bisa guildnya. Kalau nggak aktif ya kalian sabar aja di server kalian dulu, karena nanti bakal ada merger server. Nah, ini gue bersyukurnya di 329 ini banyak player aktifnya ternyata guys, bisa 20-an player. Level ketinggalan nggak masalah, soalnya kita ngejar di Island War ya. Island War gue belum jelasin nih. Hari ini Island War tadi gue ngikut jam 5 atau jam 6 ya, jam 6 pagi, jam 5 pagi kalau nggak salah. Habis sholat subuh itu gue ngikutin Island War, baru masuk ya. Jadi gue nggak masuk pas jam 10 karena gue tahu pasti player di atas gue tuh banyak yang ngejar di malam mainnya karena lebih cepat lebih baik. Nah ini gue masuk ke yang pulau yang begitu cukup sepi sih menurut gue, nggak begitu ramai dan nggak begitu banyak orang yang suka plunder-plunderin. Jadi yang kayak gini-gini nih, lihat aja powernya bisa 700 di player lama, tapi nggak begitu banyak maksudnya. Malah ini kebanyakan gue yang plunder-plunderin, soalnya gue ngejar poin ini ya guys. Nah ini seperti biasa tips dan triknya itu adalah kalian harus nungguin setiap resetnya ini, terus kalian hajar yang monsternya aja, yang Digimon aja. Biasanya di pojok-pojokan nih, dekat-dekat sama ini nih, dekat-dekat sama pulau yang ada yang bisa di-collect. Itu biasanya nanti ada Digimonnya, kayak yang kecil-kecil itu Agumon, Gabumon gitu-gitu. Nah itu yang kalian sikat. Contohnya nih, gue nih udah ngabisin 22 track downnya, gue ambil 22, gue nge-plunder udah 10 kali. Cukup jahat ya guys, gue ya guys. Karena mereka playernya pada diem, jadi gue sikat aja selama powernya di bawah gue. Track down ini maksudnya Digimon yang monster ya. Jadi gue udah ngambil 22. Dari 22 aja bisa dihitung, 22 dikali 10 berarti 220. Nah ini gue ke-plunder sekali juga sama power yang di atas gue. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita masuk jajaran peringkat biar bisa dapat reward yang cukup lumayan kan, diamond dan sebagainya. Oke, kali ini langsung aja kayaknya langsung aja kita ke inti utama kita. Seperti kemarin gue jelasin juga, Jogress sekarang itu daily up-nya itu Demon type dan Plant type. Nah ini yang gue incer-incer banget sih ini. Ini Digimon yang gue incer-incer banget, ada di situ. Ini tunggu sebentar, kenapa gue lock? Oke, gue udah butuh itu tapi gue udah punya. Jadi gue close aja locknya. Langsung aja kita Jogress. Berarti gue nih bisa dibilang 3 hari berturut-turut Jogress nih ya. Dari Jogress ke-4, ke-5, ke-6. Nah ini sekarang nih hari ke-4 nih kalau nggak salah. Ke-7 dan ke-8 nih gue pengen Jogressin ya. Jadi ada 2 Digimon Ultimate. Oke, yang pertama mungkin kita bisa si ini dulu. Mungkin pertama kali kita bisa Opanimon dulu, dia kalau nggak salah gabungannya sama ini. Nah ini dapat LKM ya. LKM kan dia tipe plan, lumayan kalau misalkan dapat kita bisa ngeplusin 1 LKM. Terus kalau nggak salah kita juga punya item LKM. Nah ini sekarang kita pakai yang biru, karena yang hijau gue ini gue simpen, gue pakai buat ngejogresin buat ngeplus nanti ya. Oke, sorry, ini kayaknya kesempatannya lebih gede ya. Karena ini kesempatannya lebih gede, sorry bentar, kayaknya gue bakal ke ini dulu aja, si Metal Garurumon sama si ini, buat kita spend banyak ke gue berharap banget sih nih di daily up nya ini, di chaos gue bisa nyepend si ini nih, Beelzebumon. Tapi coba aja dulu kita pakai ini. Kalau ini dragon biasanya kalau dikasihin dia langsung berhasil nih. Kita coba aja 1, 2, 3.
Oke, Found a Blessing Pack. Gua nggak tahu nih berhasil atau enggak. Gagal. Oke, kalau nggak salah sih ritualnya itu harusnya gagal 2 kali. Gagal 2 kali baru kita bisa pakai item Beelzebub atau Jesmon. 1, 2, 3, 4. Berhasil guys. Chaos Dukemon bikin gua semakin galau ya. Kenapa Digimon yang nongol itu semuanya nggak ada yang kembaran ya? It's okay, nggak apa-apa. Kita coba lagi ke sini. 1, 2, 3, 4. Chaos Dukemon itu termasuknya dia bisa fighter juga sih, bisa di depan dia, bisa juga sebagai attacker di belakang. Ya ternyata sesuai guys, bisa dapat LKM. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kita dapat LKM. Oke. Sama sorry sebentar. Kayaknya kita cek dulu breaknya nggak kita pakai. Ini juga nggak kepake ya guys, nggak kepake. Nah ini gue kayaknya bakal ikut progresin ini nih, karena gue yakin sih kayaknya bakal dapat bahan. Jadi oke, coba kita cek materialnya ada apa enggak. Kalau ada gue bakal jogres sekali lagi, berarti 7, 8, dan 9 ya. Jogresnya sampai 9 kali nih, 9 kali sampai jogres ke 9. Oke sebentar, koneksi gua seperti biasa terganggu, gue pause dulu. Oke, balik lagi guys, kita cek dulu materialnya. Yang paling penting itu adalah ini materialnya. Kalau ada 6, oke ada 6, berarti kita masih bisa juga sekali lagi. Ya, kita harus coba sebanyak-banyaknya sehingga kita punya banyak option. Ini baru satu kayaknya yang bakal gue combine gue plusin. LKM bakal gue plus. Ini ada Chaos Dukemon, ini tipe defensif tapi lebih ke attack sih. Kalau dapetnya si Dukemon mungkin gue lebih seneng lagi. Oke, sementara ini tadi berapa? 88 sama 84. Karena ini Digimon nggak pakai juga, belum gue pakai lagi gitu maksudnya. Jadi kita combine saja. Oke, kita cek dulu dia tuh linearnya sama apa. Siapa tadi? Metal Seedramon. Nah ini gue selalu mengambil banyak kemungkinan ya. Jadi kemungkinan dalam game ini tuh maksudnya jogresannya si Digimon A sama yang B itu jadinya apa. Nah itu kayak gitu, yang kayak gitulah yang gue kejar. Ini Metal Seedramon sama Metal Greymon jadi Dynasmon. Oke, ternyata dia lebih berkemungkinannya jadi Dynasmon, tapi gua nggak butuh Dynasmon sih sebenarnya, karena gue pengennya ngarahnya ke si Hikari timernya, si Holy atau Chaos ya. Jadi kayaknya ya udah kita pakai bahan yang ada aja. Tadi apa? Bahan yang ada dan kira-kira nggak kita pakai. Kalau ini plan kita pakai. Oke. Plan boleh deh, plan udah ada 2 nih, Lilymon, jadi kita gabungin ini aja, si Cherrymon. Oke, kita jadiin Cherrymon plus 3. Oke, kita masuk lagi ke Jogres, masih ke daily up ya guys, karena kita ngincer chaosnya nih. Chaosnya kita harap sih dapat hari ini, tapi ya kita coba aja karena ini tipikalnya Demon and Plant, bukan Chaos ya, Demon, sorry gue salah sebut. Jadi kita coba pakai si ini dulu, item Jazz. Nggak apa-apa, kita spend aja 1, 2, 3, 4. Jesmon 10%. Kalau bisa dapat sangat beruntung, atau enggak oke, nggak masalah. Nah ini jogres kita yang terakhir ya, sambil nunggu item lagi, item spesial lagi maksud gue. 1, 2, 3 Beelzebumon. Kalau ini dapet gue makin galau lagi nih buat ngebuild door.
LKM lagi guys, ternyata sangat beruntung nih bisa dibilang ya. Gue bisa ngeplus 32 LKM berarti guys. Oke. Itu dulu kayaknya nggak ada lagi progresnya. Kayaknya gue rasa itu aja dulu, nggak ada apa tips dan triks lagi seperti yang tadi gue bilang. Kalau bisa kalian punya kesempatan buat jogres ya kalian jogres aja. Nah ini gue kebanyakan sih udah gue spendin semua nih. Kayaknya ya itu tinggal di zaman gue tinggal ini 3 nih ultimate-nya. 4 sama ini. Oh Homon gue belum punya kembarannya. Oke, kayaknya gue juga nggak mungkin berlama-lama buat ngatur formasi gue terus gue rekam gitu ya karena bisa nambah ke durasi. Itu mungkin bakal gue jelasin nanti di hari ke-20 berarti ya guys, hari Minggu. Mungkin gue online agak sore. Oke, itu dulu tips dan triksnya dari gue. Sekali lagi gue saranin kalau kalian nggak mau dapet Digimon yang kayak Arkadimon gitu ya, yang defensif tapi skillnya menurut gue kurang, kayaknya sih dia di nerf gitu ya. Nah itu kalian harus cek di daily up-nya, jangan ngambil yang di hari Senin nih, yang demon sama si bug ya atau insect. Jadi kalian ngambil kira-kira yang aman aja nih kayak ini. Si plan ini kalau nggak salah cuma 1 doang. Nah ini Lord Nekmon doang yang plan, nggak ada yang lain. Oke, gue rasa itu aja dulu dari gue. Selamat malam minggu, terima kasih yang udah nonton. Oh tadi juga gue mau bacain siapa tadi yang komen ya, lupa sebentar. Tadi ada yang komen, salah. Tadi ada yang komen, oh ini Hermawan Putra. Dia bilang suaranya kecil banget ya karena gue masih pakai headset Samsung ya guys. Gue pakai headset Samsung. Jadinya suaranya kecil, rencananya mungkin bakal gue perbaiki soundnya. Ini mic-nya aja di dagu bukan di depan mulut ya. Oke, itu aja mungkin dari gue untuk di day 19 ini. Alhamdulillah ya ada 3 kali jogres, yang 2-nya itu kembaran di formasi gue yaitu LKM, satunya lagi Chaos Dukmon. Cukup ini sih lumayan juga Chaos Dukmon menurut gue. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan itu ada pertanyaan bisa kalian chat di komen. Jangan lupa juga di like dan di subscribe, juga di share ke teman-teman kalian yang main game ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.